Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil dari diskusi kami, yaitu tentang sistem operasi Windows 10 dengan nama kelompok yang pertama Koyiful Ihsan, saya sendiri dengan NIM 211101064, yang kedua Siti Mabrur Kaya dan Rangga Kaisar Pamadeni. Langsung saja ke pembahasan bab 1. Latar belakang Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014. Dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Resort 2 dari Windows 10 F10.0.10586 dirilis ke publik. Pertama diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Build. Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali. Diperkenalkan oleh Windows 10 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman penggunaan untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh, seperti komputer meja dan laptop, termasuk kebangkitan mulai yang terlihat di Windows 7, sistem desktop Maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi pulsa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Riset secara resmi diperkenalkan selama acara media pada tanggal 30 September 2014 dengan nama Windows 10. Selanjutnya Windows 10 sampai semua listrik Tesla mengingat kedua untuk menjadi perpanjangan dari teknologi pertama kali diperkenalkan pada pendahulunya. Dalam hal penamaan sistem operasi, Nielsen menolak untuk menguraikan mengapa Microsoft melewatkan langsung ke Windows 10 dari 8, bukannya penomoran angka 9. Hanya memintakan bahwa berdasarkan produk yang datang dan betapa berbedanya pendekatan kami akan keseluruhan, itu akan tidak benar. Telah juga bercanda bahwa mereka tidak bisa menyebutnya Windows Phone karena mereka sudah membuat Windows 1, namun kritikus juga berteori berbasis pada posting oleh pengguna Reddit mengklaim bekerja untuk Microsoft bahwa keputusan untuk melewati 9 adalah untuk mencegah masalah dengan aplikasi yang lebih tua, yang mungkin telah dikodekan untuk mendeteksi Windows 95 dan 98 dengan memeriksa string. Windows 9 teror ini didukung oleh penemuan kode pada repositori publik menunjukkan perilaku ini. Selanjutnya rumusan masalah. 1. Apakah pengertian Windows? Yang kedua, bagaimana sejarah pengembangan Windows? 3. Apa saja versi-versi Windows? 4. Bagaimana cara install Windows? Terus tujuannya, pengertian Windows, sejarah pengembangan Windows, mengenal versi Windows, cara install Windows. Yang terakhir, manfaat. Penulisan makalah ini diharapkan membuat masyarakat mengerti tentang pengertian sejarah cara installasi. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Silakan Mbak Rurah baca pembahasan. Tes.
Bentar ya. Kok saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Koibul. Selanjutnya yaitu bab 2 atau pembahasan pengertian Windows 10. Definisi Windows 10 adalah versi terbaik dari sistem operasi Microsoft Windows saat ini yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Sistem ini dibangun di atas kernel Windows NT dan Windows 8. Bagian dari alasan Microsoft memutuskan untuk menamai rilis pada 2015 dengan nama Windows 10 dan melewatkan Windows 9 adalah karena sistem operasi ini dirancang untuk menjadi arah baru bagi Microsoft. Salah satu tujuan utama dari Windows 10 adalah untuk menyatukan pengalaman penggunaan Windows di beberapa perangkat, seperti komputer desktop, tablet, dan smartphone. Sebagai bagian dari upaya ini, Microsoft mengembangkan Windows 10 Mobile bersama Windows 10 untuk menggantikan Windows Phone OS Mobile Microsoft sebelumnya. Windows 10 juga mengintegrasikan layanan Microsoft lainnya, seperti Xbox Live dan Cortana Voice Recognition Assistant. Sementara Windows 10 memiliki banyak fitur baru, di antaranya kembalinya Start menu yang dijatuhkan pada Windows 8. Start menu baru ini lebih ditingkatkan dengan tampilan yang cantik dan menyediakan akses cepat ke pengaturan folder dan program-program. Lanjut, Mas. Bagian bawah Start menu Windows 10 mempunyai fungsi berpencarian yang meningkatkan kamu untuk mencari bagian file dan informasi di PC Anda dan web secara online. Perubahan besar lain pada Windows 10 adalah pengenalan Edge Web Browser yang dirancang untuk menggantikan Internet Explorer atau EA. Namun, browser Internet Explorer masih ada di dalam Edge, merupakan default browser pada Windows 10. Fitur baru lainnya termasuk Continuum yang secara otomatis mengoptimalkan antar muka pengguna tergantung pada apakah Anda menggunakan keyboard eksternal atau touchscreen. Dan Windows Store yang mirip dengan pemberitahuan OS X, Windows 10 juga mendukung beberapa desktop pada monitor tunggal dan menyediakan Snap Assist, fitur yang membantu mengatur jendela di layar. Selanjutnya, sejarah atau pengembangan. Pada bulan April 2014, pada konferensi Build, Terry Brayson dari Microsoft meluncurkan versi terbaru dari Windows yang menambahkan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows di dalam jendela desktop. Dan menu mulai yang lebih tradisional, menu mulai baru yang terbentuk setelah desain Windows 7 dengan menggunakan hanya sebagian dari layar dan termasuk daftar aplikasi bergaya Windows 7 di kolom pertama. Kolom kedua menampilkan Metro UI aplikasi bergaya Windows 8. Merson menyatakan bahwa perubahan ini akan terjadi dalam pembaruan masa depan, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Microsoft juga meluncurkan konsep aplikasi Windows Universal, memungkinkan aplikasi Windows Runtime dalam
diporting ke Windows Phone 8/1 dan Xbox One sementara berbagi basis kode yang sama, dan memungkinkan data pengguna dan lisensi untuk sebuah aplikasi yang akan dibagi antara beberapa platform. Hal itu kemudian melaporkan bahwa Microsoft sedang mengerjakan pembaruan untuk Windows 8 dengan nama kode TENS dan kode threshold. Lanjut, Mas. Pada bulan Juli 2014, CEO baru Microsoft Satya Nadella menjelaskan bahwa perusahaan berencana untuk merampingkan versi berikutnya dari Windows dari 3 sistem operasi ke dalam satu sistem operasi konfigurasi tunggal untuk layar dari semua ukuran. Menyatukan Windows Phone, dan Windows Embedded sekitar arsitektur yang umum dan ekosistem aplikasi terpadu. Namun Nadella menyatakan bahwa perubahan internal yang tidak akan memiliki efek pada bagaimana sistem operasi yang dipasarkan dan dijual. Tangkapan layar dari build Windows yang diakui menjadi threshold yang bocor pada bulan Juli 2014 mengungkapkan menu mulai disajikan sebelumnya dan aplikasi berjendela bersama dengan sistem desktop layar baru. Selanjutnya, kelebihan Windows 10. Di antara lain, kelebihan Windows 10 yaitu penggabungan tombol Start menu Windows 7 dan 8. Di mana banyak yang mempermasalahkan tombol Start menu pada Windows 8 karena sangat berbeda dari versi sebelumnya Windows 7. Itu alasannya sebagai besar pengguna Windows 7 ingin beralih ke Windows 8. Kekurangan tersebut dijadikan alasan kembalinya tombol Start di bawah dengan penggabungan tampilan preview yang dinamis seperti Windows 8. Yang kedua, bisa menampilkan beberapa aplikasi dalam satu layar. Jadi, kamu bisa bekerja dalam satu layar. Fitur ini memang layak menjadi kelebihan Windows 10 yang patut diacungi jempol. Pengguna lebih mudah memantau multi aplikasi dalam satu waktu agar lebih efisien. Yang ketiga, adanya teknologi virtual desktop, di mana dalam Windows 10 kamu bisa membuat virtual desktop, yang artinya ada dua desktop dalam satu layar yang bisa digunakan tema berbeda. Kamu bisa cepat melakukan perpindahan dari tampilan desktop ke desktop lain. Nuansa ini memberikan pengalaman baru pengguna Windows yang lebih baik. Selanjutnya, bisa digunakan untuk semua perangkat, di mana perubahan besar ini dilakukan untuk menjaring pengguna lebih banyak dan memudahkan. Dengan Windows 10, kamu bisa menginstalnya pada berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Ada kekurangan Windows 10. Di semua hal di dunia ini, pasti tidak ada yang seluruhnya sempurna, termasuk yang terjadi pada Windows 10. Berikut adalah ulasan tentang kelemahan yang dimiliki pada Windows 10 atau kekurangan Windows 10. Yang pertama, Windows 10 tidak newbie friendly. Fitur pratinjau pada start menu sebenarnya ditujukan untuk pengguna ahli atau yang sudah familiar dengan Windows 8. Kemudian masih terdapat bug bisa terjadi karena bukan produk final. Yang kedua, fitur dan performa belum optimal. Performa Windows 10 masih belum optimal, seharusnya masih bisa diperbaiki. Dari segi tampilan, Windows 10 juga masih sama seperti tampilan Wins. Dan bahkan Cortana, asisten virtual milik Microsoft pun masih belum tertahan pada Wins 10. Yang keempat,
kemungkinan besar masih banyak perubahan, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama pada fitur-fitur baru. Seperti tampilan Windows 10, tidak sama dengan Windows Technical Preview yang sekarang digunakan. Perubahan-perubahan besar tersebut akan menjadi final pada pertengahan tahun depan. Selanjutnya versi-versi Windows. Versi-versi Windows terdiri dari sistem operasi Windows 10, yaitu sistem operasi Windows 10 merupakan sistem operasi keluaran pertama dari Microsoft yang dikeluarkan sekitar bulan November 1985. Sistem operasi Windows ini bukan sebuah sistem operasi yang lengkap. Terdapat banyak sekali kekurangan dalam penggunanya. Pada awalnya, sistem operasi Windows ini akan diluncurkan dengan nama Interface Manager. Akan tetapi pihak Microsoft mempunyai gagasan untuk menamainya dengan Windows dikarenakan nama Windows sendiri akan lebih menarik perhatian konsumen. Yang kedua, sistem operasi Windows versi 2X. Sistem operasi Microsoft Windows yang satu ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 9 Desember 1987 dan banyak menarik perhatian konsumen dibandingkan versi sebelumnya karena pada versi ini lebih mendekati ke arah grafis dan sudah bisa dijalankan aplikasi multitasking. Pada versi ini pengguna juga bisa menjalankan software Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang ketiga, sistem operasi Windows versi 3.0. Pada versi ini, sistem operasi Windows telah banyak perkembangan yang bisa dijalankan dengan 3 modus, yaitu modus standar, modus real, dan modus 386. Sistem operasi Windows versi 3.0 ini apabila kelewat, Mas. Sistem operasi Windows versi 3.0 ini juga sudah mampu berjalan pada mesin komputer dengan prosesor keluaran Intel, seperti prosesor Intel 8086 atau 8088, 8286 atau juga 8386 apabila pengguna ingin menggunakan sistem operasi Windows dalam modus standar cukup menggunakan switch model Real-Win R atau R, dan apabila ingin menggunakan dengan modus 386 Enhanced Kit bisa menggunakan switch Win per 3. Yang keempat, IBM OS atau 2. Pada tahun 1987, Microsoft bekerja sama dengan IBM mengeluarkan IBM OS per 2 yang memiliki fitur multitasking dan swapping. Sistem operasi ini juga dapat berjalan pada prosesor Intel 8286. Kerjasama antara kedua perusahaan ini tidak dapat berjalan dengan mulus dikarenakan terjadi konflik. Dan akhirnya masing-masing perusahaan sepakat untuk mengakhiri kerjasama dan melanjutkan pengembangan sistem operasi secara terpisah. Yang kelima, sistem operasi Windows versi 3.1. Pada versi ini, Microsoft bekerja sama dengan perusahaan Apple dengan meningkatkan fitur-fitur tambahan seperti kemampuan dalam menampilkan font true type font dan mendukung terhadap multimedia. Pada versi ini, Microsoft menghilangkan modus real yang ditawarkan pada versi sebelumnya, sehingga sistem operasi Windows versi 3.1 hanya bisa berjalan pada prosesor Intel 8286 ke atas. Yang keenam, sistem operasi Windows NT. Pada versi ini, Microsoft mulai menambah pada teknologi jaringan, di mana versi ini banyak sekali penambahan fitur-fitur yang digunakan untuk jaringan. Selain itu, dukungan format file
NCFS, dan teknologi Hayboard. Kernel juga dimasukkan di sini, akan tetapi kelemahan dari sistem operasi Windows NT terletak pada terbatasnya dukungan device driver. Hal ini dikarenakan banyak pengembang merasa rumit untuk membuat driver yang berjalan pada Windows NT. Yang ketujuh, sistem operasi Windows 95. Pada sistem operasi Windows 95 ini dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Pada versi ini, Microsoft mencoba menambahkan sentuhan baru yang hanya mengandalkan modus 386 NHCat dengan dilengkapi model pengalamatan memori flat 32 bit dan penggunaan virtual memory menjadikan sistem operasi ini dapat berjalan lebih stabil dari versi sebelumnya. Selain itu, dukungan untuk USB juga mulai disempurnakan. Dan yang ke-8, sistem operasi Windows NT 4.0. Pada versi ini, Microsoft menggabungkan antara antarmuka Windows 95 dan kernel dari Windows NT yang menjadikan sistem operasi ini sangat stabil dan mudah digunakan. Selain itu, ada beberapa versi dari Windows NT 4.0 yang dikhususkan untuk penggunanya, seperti Windows NT 4.0 Workstation, Windows NT 4.0 Server, Windows NT 40 Server Enterprise Edition, dan Windows NT 4.0 Terminal Server. Yang ke-9, sistem operasi Windows 98. Pada versi ini, Microsoft mencoba mengembangkan lagi dengan menambah beberapa fitur yang membuat sistem operasi Windows 98 lebih stabil dan didukung oleh banyaknya driver yang dapat dijalankan pada sistem operasi ini menjadikan lebih populer dari versi sebelumnya. Dukungan format file FAT32 yang disempurnakan dan juga adanya fitur internet connection sharing menambah kenyamanan bagi penggunanya. Sistem operasi ini diluncurkan sekitar tanggal 25 Juli 1998. Dan yang ke-10, sistem operasi Windows 2000. Versi ini ditujukan untuk pangsa pasar server dan workstation, dan yang paling mengesankan dari sistem operasi Windows 2000 adalah tambahan fitur Active Directory, model jaringan pengganti NC domain, dan banyak lagi yang lainnya. Pada versi ini terdapat 6 versi yang kesemuanya didesain khusus untuk kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, cara instalasi Windows 10 akan dilanjutkan oleh Mas Rangga. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rura. Untuk cara instalasi Windows 10, yang pertama, nyalakan atau restart komputer atau laptop Anda. Setelah itu, tekan tombol delete berulang kali sampai muncul tampilan BIOS seperti gambar di bawah ini. Oh iya, tidak semua komputer atau laptop menggunakan Dell untuk masuk ke menu BIOS loh. Ada beberapa tombol yang paling umum digunakan seperti F1, F2, atau Fn plus F2. Selanjutnya, untuk tampilannya seperti itu. Yang kedua, seperti yang Anda lihat, hardware, HDD, berada pada urutan teratas. Hal tersebut menandakan bahwa booting pertama kali dilakukan dari HDD. Selanjutnya, yang ketiga, upaya booting pertama kali dilakukan dari DVD. Silahkan pilih DVD-ROM drive, kemudian geser menggunakan tombol plus atau min sampai berada di urutan teratas seperti yang tampak pada gambar berikut. Oke, dilanjut. Yang keempat, jangan lupa masukkan DVD installer Windows 10-nya ke DVD-ROM. Kemudian simpan hasil settingan BIOS Anda tadi dengan menekan tombol F10. Lalu pilih Yes.
Nah, setelah Anda sudah berhasil melakukan BIOS agar booting pertama kali dari DVD, silakan simak langkah-langkah berikut ini untuk menginstal Windows 10. Yang pertama, silakan tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows 10. Misalkan Anda dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini pada tengah-tengah proses instalasi. Jangan tekan tombol apapun ya, karena Anda akan dibawa kembali ke proses awal instalasi melakukannya. Yang kedua, pilih Indonesia pada time atau country format. Untuk yang lainnya seperti language to install dan keyboard or input method biar default tidak usah ganti. Selanjutnya pilih install now. Kemudian centang accept deletion streams, lalu pilih next untuk melanjutkan. Pada langkah berikut ini silakan pilih custom, install Windows only, advanced. Misalkan Anda ingin melakukan install ulang maupun upgrade, downgrade dari sistem operasi Windows selama Anda ke Windows 10 cukup delete drive 0 partition 2 partisi C dan drive 0 partition 1 sistem. Reserve. Nanti secara otomatis kedua partisi yang Anda hapus tersebut menjadi unallocated space, belum dipartisi. Selanjutnya silakan buat partisi baru lagi dan dijadikan 0 partition 2. Selanjutnya lokasi instalasinya lalu pilih next untuk melanjutkan. Dengan begitu data-data pada partisi lain tetap aman, tidak terhapus. Bagi Anda yang ingin install ulang maupun upgrade atau downgrade dari sistem operasi Windows lama ke Windows 10, silakan lewati langkah nomor 7 sampai 11. Dan bagi Anda yang HDD-nya masih kosong, mulus atau yang belum pernah diinstal sistem operasinya Windows sebelumnya, silakan lewati langkah nomor 6 ini. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut, ruang HDD masih kosong. Unlock space. Untuk itu, Anda harus mempartisinya. Untuk jumlah partisinya, bisa 2 atau lebih sesuai keinginan Anda. Silakan pilih drive 0 unclosed space, new. Tentukan ukuran partisi tersebut. Lalu pilih apply. Ukuran jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Misalkan ukuran HDD Anda 320 GB atau 500 GB, beri ukuran 100 GB saja sudah cukup. Karena partisi yang pertama kali Anda buat ini merupakan partisi sistem. Pilih OK untuk pembuatan sistem reserve partition. Silakan buat satu atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti pada langkah nomor 6. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini, saya hanya membuat 2 partisi utama. Selanjutnya, pilih drive 0 partition 2 untuk lokasi instalasinya. Jangan ditempatkan di partisi lain. Lalu pilih next. Nah, proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Tunggu saja sambil ngemil juga boleh. Hihihi. Oh iya, nantinya komputer atau laptop Anda akan restart sendiri berulang kali. Jadi jangan khawatir, karena hal tersebut sebagian dari proses instalasi Windows 10. Silakan masukkan produk ke Windows 10 Anda, lalu next. Jika tidak punya, silakan pilih do di slider. Anda bisa mengaktifkan 10 Anda nanti, Windows 10 Anda nanti. Selanjutnya, pilih Use Express Setting. Silakan masukkan nama komputer Anda dan juga password bila perlu. Alangkah baiknya beri password biar tidak sembarang orang dapat mengakses komputer atau laptop Anda. Isikan kata atau kalimat yang membantu Anda mengingat password Anda pada kolom password hints.
Next. Proses ini tidak memakan waktu beberapa banyak. Tunggu saja sebentar sampai Anda dibawa ke desktop Anda. Instalasi Windows 10 berhasil. Berikut tampilan desktop pada Windows 10. Oke, untuk penutupan, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, definisi Windows 10 adalah versi terbaik dari sistem operasi Microsoft Windows pada saat ini dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Sistem ini dibangun di atas kemal Windows NT dan Windows 8. Yang kedua, pengembangan dari Windows 7 sampai bisa menjadi Windows sampai sekarang ini dan selalu dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Windows 10. Yang keempat, cara install Windows 10 itu mudah, asalkan ada kemauan untuk belajar pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.